Sama kemarin belum lama dia yang paling ini, gue juga nggak tahu bahasa anak sekarang. Pagi-pagi minggu pagi minta duit ke ibunya. Pokoknya minta ke duit si Sari lah, ribut lah setengah enam pagi gitu. Minta duit 100.000. Si Sari kan bangun tidur, namanya orang dibangun tidur kan emosinya lagi nggak stabil kan. Sari marah-marah kan, jadi gue kebangun juga. Kenapa sih? Ini anak minta duit 100.000 buat apaan? Jogging date apa cing? Tapi di bib ya bagian itunya. Di bib tuh biar ini ya. Itu nanti akan lo ceritain. Itu premis gedenya sebenarnya. Itu gue tahu ketika gue 14 hari ke Maluku. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Rio Dumatubun. Asik. Wah, agak ini. Nah. Bukan lagi syuting. Apa? GJLS. Iya, cing ini break nih, lagi break. Anjay. Syuting sebagai? Sebagai? Pemadam kebakaran. Oh, enggak satpam. Pokoknya gue kalau film itu cing pria berseragam aja. Selalu berseragam? Satpam. Polisi. Pemadam sekarang. Sekarang pemadam. Iya. Barengan nih satu pangkat lah sama anak-anak ini. Iya, secara premis. Secara premis iya. Jadi di mana ada GJLS ada lo? Ya ada tapi ada beberapa yang enggak sih, tapi seringannya bareng. Udah hari ke berapa? Ini syuting dari berapa ya? 11 ya kali ya? 10. Nah lo sampai kapan kelar? Sampai hari sampai selesai ada? Sebelum rap kayaknya. Sebelum rap lo ada? Anjay, bahasa udah rap. Sineas aku ding. Sineas aku. Iya. Sebelumnya yang operasi Pesta Pora. Ya benar, operasi Pesta Pora. Udah tayang belum? Oh, belum tayang. Belum. Itu lo jadi satpam. Satpam konser. Anjay. Emang konser ada satpam? Itu satpam konser kan ada tuh yang jaga-jaga konser. Ya jaga. Lo jadi itu. Lo nempel sama Iqbal. Bale. Udah dekat sekarang sama Iqbal tuh kayak sahabat lah. Iqbal ya. Jadi ada 2 film yang ngantri nih yang akan tayang. Tayang pada kapan kan? Belum tahu sih gua tayangnya mah. Belum. Yang Pesta Pora juga belum tahu. Kemungkinan ya, nggak tahu tuh gue ngelangkain Enas lagi, gue nggak tahu, tapi tayangnya katanya sih kemungkinan kalau April atau apa gitu. Kemungkinannya. Cuman yang udah pasti adalah antusias. Asik, bener antusias. Bagus banget nih bridging-nya, film spesial asal. yang udah pasti jadwalnya itu antusias di bulan April. Antusias apa lo? Kayak cover Ayah Bunda. Iya, antusias. Kayak majalah Ayah Bunda. Iya.
Bener. Keluarga begini. Bener. Menguak rahasia keluarga, Antusiasnya apa? Antusias itu doa, Cing. Karena ini banyak cerita yang gue secara antusias gue pengen ceritain ke orang yang suka karya gue. Oke. Nah, doanya adalah semoga juga lo antusias juga beli tiketnya. Anjay. Tapi sampai sekarang terasa antusias nggak? Belum. Makanya promo ke sini. Ampun, jual tiket susah banget. Jakarta dan Tokyo. Malah Tokyo duluan ya? Tokyo 18 April. Kenapa dipilih Tokyo, Rio? Karena itu, Cing, gue tuh selalu punya buku inian. Wishlist lah gitu? Oke. Buku gue tulis lah. Nah, opener tuh udah tercapai lah. Pengen jadi opener siapa. Terakhir tuh Bang Radit tuh udah tuh. Terus salah satunya tuh yang belum ke checklist adalah stand up di luar negeri. Kalau zaman dulu kan gue bikin turunannya tuh. Diajakin, diundang, atau bikin sendiri. Diajakin kan dulu biasanya Mas Panji tuh. Kalau udah opener Panji, Jakarta dia bikin spesial lagi ke luar negeri, diajakin. Ternyata Mas Panji malah bukannya opener, dia udah pindah malah ke New York. Jadi kayaknya kalau diajakin masih lama lah ini. Diundang kayaknya lebih lama deh. Gitu. Nah, kayaknya bikin sendiri nih paling make sense nih. Nah, jadi bikin lah gue ada Tokyo deh gitu. Karena nanya-nanya Jupri sebelumnya pernah kesana kan. Nah iya, nanya-nanya Jupri akhirnya. Itu gimana ininya? Apanya? Apa namanya sistemnya tuh stand up Indo Tokyo yang ngurusin? Ya, jadi lewat Jupri ngubungin ke ada namanya Lucky, anak stand up Indo Tokyo. Untuk gue mau bikin spesial di sana dong kayak yang pernah Jupri dibikin gitu-gitu. Oh iya bang, nanti kita siapin ininya gitu. Secara venue, nanti penjualan tiketnya. Penjualan tiketnya di stand up Indo Tokyo itu via DM. Instagram. Jadi lo nggak ngurus di sini nih? Nggak. Jadi orang Lucky dan stand up Tokyo yang paling bantu kayak promo di sosmednya aja. Gitu. Iya. Nggak, maksudnya kenapa dipilih selain memang udah tahu, tapi Tokyo itu kenapa lo pilih Tokyo? Apa pertimbangan cuman memang mudah dan udah ada yang pernah atau gimana? Satu kayaknya visanya lebih gampang kan. Nah, satu itu. Terus kedua udah ada temen yang pernah ke sana. Kayak Jupri kan udah ada pernah, jadi bisa nanyanya detail. Nah itu. Kayaknya udah beberapa yang ke Tokyo udah beberapa deh. Ada Egi, makanya itu nanya Jupri sama Egi terakhir itu. Sama Egi juga anak stand up sana yang ngurusin. Sama. Terus makanya udahlah ini coba ini terus kan pikirannya nih mahal nggak ya bayarannya dari mana? Nah. Sambil jualan membership YouTube itu, Cing. Jadi isinya apa membership itu? Video stand up. Show lo? Ya, ada show, ada yang festival stand up fest opener. Video opener gue, Cing, karena gue sering 2025 itu gue opener komik banyak banget. Itu gue gabungin jadi 1 jam 31 udah kayak special show jadinya. Video opener banyak ya? Banyak banget. Gue opener Nope, opener Yono, opener Oki Rengga, openernya Raim Laode tuh yang udah jauh banget tuh Raim Laode, gue openernya. Terus openernya Bang Radit, openernya sampai gue lupa dah tuh. Ada beberapa lah. Pokoknya gue gabungin opener Rais. Jadi tuh banyak videonya. Jadi terus gua ini video buat apa nih? Gua upload juga ntar gua kena masalah kalau gua upload di umumnya. Udah jualan membership lah, belajar sama Bonar Manalu tuh. Bonar lagi jalan membership. Jadi sekarang kalau pengen nonton stand up lo yang terdahulu, itu bisa nonton di YouTube-nya lo. Iya, membership. Harganya? Video solid 50.000. Video solid itu maksudnya? Ya materi solid udah nih, yang terekam dengan baik. Ya, kalau open mic 30.000. Oh ada open mic juga lo rekam? Rekam open mic. Jadi gue berharapnya kayak orang yang ngikutin gue tahu prosesnya nanti sampai materinya jadi gimana. Ya. Jadi makanya kalau mau langganan lebih baik langsung ke video solid. Karena udah gratis video open mic. Iya. Oh jadi kalau video solid 50.000 udah bisa nonton open mic? Udah, free-nya gitu. Free yang 30.000. Oh iya. Silakan bisa di membership. Di YouTube-nya Rio Dumatubun. Jadi lo dari membership itu membiayai untuk gue pergi ke Jepang. Tiket pertama tuh
bulan pertama dapat 7 juta tuh Cing, alhamdulillah. Satu orang udah berangkat kan berarti kan. Pulang pergi ongkosnya. Iya, udah dapat tiket segitu emang. Dapat pulang pergi. Karena belinya kan dari mulai awal membership kan. Jadi beli jauh hari. Oke. Beli dah satu tuh untuk membership. Nah, sampai sekarang kan membershipnya naik turun ya. Makanya member biar berangkatin satu orang lagi. Karena lo mau berdua nih berangkat. Tapi udah beli 2 tiket sih sebenarnya. Sama Sari. Sama Sari. Oke. Iya. 7 juta murah banget ya. Lo dapat di mana? Anak air. Traveloka ya? Iya. Itu direct langsung. 3,5 juta, iya 3,5 juta, 27 juta pulang pergi udah. Satu orang. Iya. Lumayan. Beli dari kapan? Murah banget. Dari Desember. Oh, dari Desember kemarin. Untuk bulan April. Untuk bulan April. Oh, dapat segitu. Iya, murah orang yang transit aja kadang-kadang lebih dari segitu. Iya, untuk lumayan murah tuh dapatnya. Jadi udah berangkat sama Sari lo berdua. Iya, nggak mungkin nggak diajak dia kan. Kenapa? Kok nggak mungkin? Jadi kok nggak mungkin? Jadi kita nongkrong di kafe berdua sama Sari. Terus gue buka itu pas kaget membershipnya ada yang langganan kan. Pas itu kayaknya 3 jutaan lah gitu. Ada duit 3 juta tuh di membership. Terus gue cerita sama Sari kan. Kayaknya ini duit mendingan balik lagi buat stand up lagi dah. Karena video stand up dijual balikin jadi materi stand up lagi gitu. Untuk bikin karya lagi. Gue bilang gitu. Kayaknya gue mau stand up di Jepang deh gitu. Ya udah ayo beli tiketnya. Entar dulu ini kan masih 3 juta. Terlalu buru-buru mbak-mbaknya tuh bener lah. Terlalu buru-buru dia bilang. Dia mau nambahin kali. Dia ngomong backpacker dia. Bukan itu. Ini entar dulu tunggu ngembang dulu nih. Dia mesti 3 juta udah ayo aja. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat sampai gue bilang nanti kalau mama nggak cukup untuk berdua mendingan gue pergi sendiri. Gue bilang kayak gitu dong. Dia bilang mending gak usah stand di Jepang dah kata dia gitu. Dia harus ikut jadi. Harus ikut. Sekalian. Tapi lu udah pernah pergi ke luar negeri berdua? Ini pertama kali. Oh ya itulah. Untuk gua pertama kali ke luar negeri. Yeah. Untuk Sari mungkin udah kesekian kali kan. Tapi pergi berdua ya ini yang pertama kali. Baru pertama iya. Oh makanya dia pengen ikut. Iya. Dari usia pernikahan? 15 nih. 15 tahun. Ya wajar lah kalau pengen dia. Asoy. Iya. Diajak ke luar negeri. Iya. Oh jadi lo untuk biaya pertunjukan di Tokyo lo ngumpulin dari membership. Iya. Untuk urusan ngumpulin penonton, jualin tiket itu stand up Indo Tokyo ya. Tokyo, iya. Penginapan kan main mahal di sono. Nah ini dapat support dari anak-anak Tokyo. Oke. Ada support. Dia cariin endorsan lah. Ya dapat support. Udah dapat. Mantap. Berarti berangkat dan jadinya Cingan. Berangkat. Nggak puyeng-puyeng banget lah. Iya. Jadi udah pasti tanggal 18 April. 18 April. Jadi kalau ada orang yang di Tokyo yang nonton ini, yang pengen nonton. Tapi lo kok muda banget yo di ini. Gambar lo kapan itu? Itu baru belum lama ya. Pas foto langsung jadi ini. Enggak emang masih muda gue Cing. Asik. Berarti itu terlalu muda lo kayaknya. Enggak ya itu lo baru ya. Baru potong rambut juga itu. Iya. Oh mungkin karena potong rambut kali. Rapi ya. Iya. Jadi kalau yang mau nonton anak-anak yang ada di Tokyo silakan. Tempatnya di mana sih? Ya tahu nggak lo? Nah itu ada di handphone gue lupa deh. Osaka apa gitu. Di Osaka apa di Tokyo? Di Tokyo tapi ada gedung apa gitu namanya. Lupa entar. Osaka. Coba di situ ada nggak? Nggak ada belum di sini ada baru dikirimin sama ini grupnya. Oh gitu. Tempat pertunjukannya. Kalau nggak salah sama yang kayak Egi punya deh gitu. Pokoknya itu di Tokyo dah. Ya orang Tokyo tahu dah tempatnya Egi sama tempatnya Jupri sama. Iya, kurang lebih sama. Kapasitas berapa ya di sana? 100-an kayaknya, Cing. 100 orang. 100 orang. Oke, buru-buru dibeli lah karena cuma 100 nih. Tiketnya kurang lebih 3.500 yen ya? Iya, karena kali 100 aja 350.000 berarti. Iya. 350 ribuan. Iya. 3.500 yen. Kurang lebih ya? Iya. Belum karena finalnya katanya terakhir masih segitu. Oke, 350 3.500 yen. Cuman udah dijual belum nih? Hari ini? Yang ini tayang kapan belum tahu kan? Kapan man? Enggak, hari ini aja deh. Hari ini belum. Kalau hari ini belum? Belum. Rencana kapan? Pertengahan yang buat Tokyo itu pertengahan bulan Maret. Februari. Iya. Pas puasa dah. 20-an lah ya. 20-an. 20-an. Pas puasa awal-awal. Iya. Ya, silakan dibeli April lagi pada libur kali di sana. Libur nggak?
katanya. Apanya? Orang sana, mahasiswa itu April itu. Wah, nggak tahu gue Cing itu. Tapi yang katanya diinformasiin katanya sana musim semi ya, musim sakura turun. Menuju musim panas ya, musim semi betul. Iya, jadi kayak sakura turun gitu. Oh, keren banget gue sana pas sakura ya. Sakura ngembang, salju yang turun. Oh, apa di sakura ngembang? Sakura sedang mekar. Ya, nggak tahu lah. Sakura turun, gua ada harga turun. Pas sakura lah pokoknya. Iya, gitu. keren. Warna-warni tuh. Warna-warni di situ. Oh iya. Pas banget ngajak istri ya, bener. Iya, betul. Ya, jadi sekalian lah lo bulan madu lah. Iya. Ya, lo udah bulan madu gak? Dari awal nikah? Nggak pernah. Hitungannya bulan madu belum sih kalau staycation gitu? Bulan madu ya hitungannya? Berdua saat... Ya ada lah. Tapi bukan yang kemana gitu, bukan. Ke daerah-daerah Bandung gitu dah. Dulu mah. Itu studi tour itu. Tadi itu. Kemana ke Lembang. Kayak gini. Ke Cimory, farm Cimory. Yang penting di hotel aja jadi gitu. Hotel. Ya mungkin ini jadi bulan madu yang tertunda lah. Iya. Tambah harmonis lah hidup. Amin. Ya Allah, harmonis tuh penting tuh. Nah, antusias juga akan ada di Jakarta. Jakarta, Cing. Tanggal 26 April. 26 April. Ya 10 hari setelah Jepang. Setelah Jepang. Lu di Jepang mau berapa hari? 7. Oh, sekalian tuh. 7 hari, Cing. Gokil. 7 hari. Udah ada tujuan-tujuan. Udah dibikin, tapi gua itinerary-nya. Itinerary-nya iya, itu. Udah ada tuh. Kemana yang pasti bini yang bikin? Bukan. Apa? Jupri. Oh, jadi Jupri. Gue nanya Jupri. Ternyata Jupri. Tapi gue lupa, tapi sekitaran Tokyo doang. Jadi kan ini kan misinya cuma stand up ya, tapi backpacker lah karena isen kondisi keuangan nggak tahu. Tapi gue udah nyisin beberapa uang gue. Tapi kayaknya gue konsultasi sama si Sari itu ngobrol, kayaknya ini kemungkinan uang yang kita punya hanya untuk sekitaran sini aja. Udah tahu tempatnya sekitaran itu kan banyak. Iya, ada tuh Cing. Pokoknya gue lupa namanya, agak susah-susah dah tuh. Disneyland. Dia jadi penyihir di sini. Yo jadi penyihir lo piknik bukan kerja. Malah jadi kerja. Ada Disneyland. Ada Disney Sea. Nah, apalah. Bukan tempat-tempat gitunya Cing, apa daerah-daerah gitu deh. Oh, ke kuil-kuil. Mungkin ya kayak gitu-gitu dah. Nanti ada tuh kayak gitu-gitu sama si Sari. Ke Osaka, ke Kyoto. Enggak. Nah, tadinya niatnya kayak gitu kan. Cuman secara hitung-hitung keuangannya ini kayaknya over budget nih kalau pergi dari Tokyo ke Kyoto, karena kan posisi stand up-nya di tengah-tengah banget kan, di 18 kan. Jadi udah makanya mutusin untuk sekitaran Tokyo aja pokoknya. Apa yang di Tokyo itu ada apa ya di situlah gitu. Iya. Banyak sih di Tokyo yang tidak harus banyak ngeluarin uang juga. Ini ke patung anjing. Ada ya? Ada patung anjing. Anjing yang setia kata dia. Oh, ini apa? Hachiko. Iya. Gitu. Boleh foto depan patung anjing. Iya. Padahal di sini foto barang anjing banyak. Di situ. Terus ke ini apa itu yang apa? Yang rame tuh. Shibuya Crossing. Oke. Not Harajuku ada gak sih daerah? Iya, daerah yang pakaiannya pada keren-keren. Oh, yang fashion itu ya? Iya. Oh ya. Tuh ada tuh. Iya. Jalan dari ujung ke ujung juga nggak pakai uang sih. Iya. Oke aja tuh berarti deh. Tapi tetap gue budgetin cari belanja. Iyalah. Ada. Keren. Iya. Budgetin dia untuk belanja. Tapi emang cukup enak sih di Jepang tuh kita ngeliatnya beda yo. Maksudnya. Apanya, Jing? Suasana itu udah beda sama di Indonesia gitu. Nah, iya. Itu Cing salah satu ininya apa kayak salah satu yang kita belum ngerasain kan itu salah satunya itu, makanya ya udahlah ayo Sari jalan lah, ini ada duitnya kok, bismillah gue bilang gitu. Dan akhirnya ketemu juga, soalnya dari membership itu kalau sampai hari ini membership itu totalnya udah 15-an juta gitulah. Jadi emang
tadi yang duit dikeluarin untuk beli tiket udah ketutup bener dari membership. Jadi kalau teman-teman mau member kan jadi untuk biaya makan, jajan, gitu. Biaya kereta apa. Biaya ke Disneyland lah. ya kan. Jadi lu bisa foto pakai bando Mickey Mouse. Iya, jadi make sense kan Sari pakai baju penyihir tuh foto di situ jadi pas. Iya. Iya. Oke, ini antusias akan berapa lama durasinya? Kalau open mic terakhir 1 jam 20, Cing. Ya lama ya. 1 jam. Jadi lu udah jadi nih? Udah jadi. Jadi, Cing. Materi udah lumayan solid dan jadi itu awal sampai akhir udah kompak lah secara bagan apa segala macam. Tinggal isian tipis-tipis aja. Itu 1 jam 20. Waktu open mic artinya kalau lagi ini bisa akan lebih dong. Itu belum ngomongin Jepang ya. Oh iya, karena lo habis dari Jepang ya? Mungkin 10 menit kali Jepang kali, 1 jam 30 lah paling. Oke. Lo udah open mic berapa kali nih? Kalau open mic full setnya baru sekali kemarin di Pekanbaru. Jauh amat. Sekalian ada kerjaan ke Pekanbaru, jadi bikin open mic spesial kan. Open mic spesial itu berbayar juga? Berbayar. Ada yang datang berapa banyak? 30-an ya. Tapi berbayar? Berbayar. Mau nonton open mic? Open mic. Gokil, emang udah gokil. Iya. Tapi yang Jakarta nih belum beli orang nih, beli dong. Oh iya, beli dong. Nih sampai hari video ini syuting masih berapa? 50 apa tiket gua? Ini? Iya, 50 apa 60 gitu, lupa gue. Padahal lo akan di mana nih? Oh, venue-nya? Venue-nya nih sementara ini ada yang mau kerjasama itu Museum Bank Mandiri ya. Cuma kota? Iya, daerah kota. Daerah kota? Antara dua itu atau RRI, dua itu dah yang. Kalau dua-duanya mau lo 2 kali. Wede, susah banget ya. Pagi di mana, malam di mana. Ada juga orang 2 show 1 venue, ini 2 show 2 venue. Oke, sesuatu yang baru itu. Perlu dicoba ya. Iya, belum ada itu. Kenapa Museum Bank Mandiri? Karena ini loh, hubungan lo sama Bank Mandiri. Ada waktu itu ada dari mereka ngubungin gitu. Jadi karena mereka juga mau tempatnya dibikin untuk tempat pertunjukan gitu. Jadi mungkin ketika gue dihubungin dan gue juga secara background juga dulu pernah kerja di Bank Mandiri kan. Jadi bisa kerjasama lah gitu. Tempatnya ini teater gitu atau hall? Hall. Bukan teater. Kalau RRI sih ada yang teaternya ya. Ada teaternya. Dan RRI katanya ada yang baru, Cing. Teaternya yang cukup hanya kapasitas 200 atau 300 orang gitu. Oh, ada, bukan yang di lantai 4. Itu yang gedenya kan, yang 500-an kan, 500-an penonton kan. Ini ternyata di RRI itu ada yang baru. Yang kapasitasnya cuma 300 atau 200 gitu loh. Dan itu udah teater gitu udah emang? Udah teater, atas bawah. Buat pertunjukan memang? Iya, ini pertunjukan. Nah, kalaupun jadi di RRI, lu ambil yang kapasitas berapa? Ya, ngelihat ininya nih, sampai kalau kepengennya sih yang 500 ya. Yang 500 itu? Iyalah, pastilah kepengennya ya. Iya. Cuman kalau angkanya nggak nyetus itu kayaknya reality aja, gitu aja deh, yang reality aja. Kalau 300 juga nggak apa-apa, 300 juga oke kok. Iya. Di RRI jadinya. Emang lo jual tiket berapa yo? Early itu 125, pre-sale 150, normal 200. 200. Sekarang udah ada di periode yang hari ini udah buka nih Jakarta. Udah buka. Sekarang udah yang ini pre-sale 150 ya. 150. Iya. Tapi emang lagi berat ya katanya jualan tiket. Lagi berat, Cing. Hampir semua anak-anak yang bikin ini. Iya, ada lumayan berat lah. Kenapa sih itu ya kalau menurut lo ya? Resesi kayaknya, Cing. Anjay. Langsung sih ngomong resesi. Langsung menyalahkan faktor eksternal. Kagak, emang orang miskin lagi banyak aja. Orang miskin lagi banyak. Bukan karena kita kebanyakan ini. Kayaknya salah satunya itu kebanyakan pilihan komik kali ya. Jadi komik. Cing juga ngerasain nggak kemarin? Iya. Jualan tiket susah. Iya, agak. Tapi kan Cing susah kan yang siang kan ya? Iya, yang siang. Itu hitungannya mah udah selesai kan hitungannya. Yang siang mau bonus ya kan? Iya. Ini mah udah yang malam sih susah. Udah yang malam aja masih susah gitu maksudnya. Tapi emang karena mungkin supply pertunjukan stand up banyak banget. Sangat. Ya? Jadi banyak ya teman-teman yang bikin. April aja ada
April tuh barengan gua tuh April tuh ada Jui April. Yono tuh tanggal belasan April, 11 atau berapa. Gue kayak 3 tuh yang April aja 3 komik tuh. Kalau kita lihat di kalender yang ada di Stand Up Info tuh, kayak di Februari kemarin aja ada banyak tuh. Banyak banget, banyak. Di April juga ada banyak. Mungkin karena memang relatif mahal sih ya. Maksudnya untuk pertunjukan stand up nih tiketnya relatif mahal. Iya. 200-300 ribuan dibanding nonton film yang 50.000. Udah. Iya, kalau kita mungkin spend orang untuk nonton stand up ya sebulan sekali aja bisa keluar satu pertunjukan. Iya. Nah, sedangkan yang lainnya, apa kita kasih aturannya sebulan sekali? Pokoknya di 1 bulan cuma ada 1 show gitu show. Ya. Nggak boleh di bulan yang sama. Wah, kita usul. Tanggalnya sama tapi bulannya nggak harus beda. Tanggalnya boleh sama, bulannya tapi harus beda. Atau kalau mau banyak 1 tanggal itu aja semua. Jadi memang ternyata udah mulai komik nyaman bikin spesial, Cing. Iya. Jadi kayak ngerasa ya udah nih di panggung gue mau ngomong apa, ya orang datang untuk nonton gue. Nah itu tuh lebih ke situnya. Iya. Karena dibawa ke umum juga kayaknya enggak deh, makanya mendingan ke spesial gitu. Iya, kayak lu ada bedanya nggak open mic berbayar sama open mic yang nggak berbayar? Penontonnya terasa bedanya nggak? Sangat ya. Iya. Karena gue ngerasa orang spend uang hanya ya udah gue mau nonton gitu. Jadi kalau open mic misalkan di mana kayak di Jakbar atau di mana yang orang datang belum tentu pengen nonton kita. Belum nonton open mic. Ada yang cuma makan doang gitu. Kalau berbayar udah paling bener deh open mic berbayar kayaknya sekarang deh. Kayak juga ngerasain kan? Ya kan juga. Paling nggak kita bisa ngerasain miniatur penonton kita nanti. Betul. Responnya kayaknya hampir mirip gitu ya. Itu yang ngebaca itunya. Lebih tepatnya ngebaca itunya, iya. Iya. Jadi kalau mau open mic, kalau mau enak ya berbayar. Berapapun yang datang, udah pasti dia pengen nonton. Dan deg-degannya beda, Cing. Gue ngerasanya lebih deg-degan open mic di komunitas gue, di open mic biasa tuh gue deg-degan banget. Tapi kalau open mic berbayar, gue nggak segitu deg-degannya. Kayak gue ngerasa penontonnya siap deh gitu. Kalau yang berbayar, nggak tahu ini psikologis aja kali ya. Kalau yang berbayar kayaknya masuk kayak penontonnya udah siap nih gitu untuk makan jokesnya gitu. Tapi kalau open mic di deg-degannya banget di komunitas tuh deg-degannya ampun gue open mic. Malah lebih deg-degan di komunitas. Iya, Bung. Lebih deg-degan di komunitas. Yang bikin open mic berbayar makanya deg-degannya biasa aja deh gitu. Mana sekarang open mic komunitas banyak banget lagi ya? Lagi banyak-banyak kan, Cing? Ininya apa? Pesertanya? Pesertanya. Karena mau suci kan? Penontonnya? Banyak. Jakbar tuh termasuk open mic yang penonton umumnya hampir 80% penonton umum. Ada 70 orang? Lebih, Cing. Lebih ya penontonnya? Ada lebih, Cing. Ada bisa 100-an Jakbar tuh penontonnya. Ih, banyak ya. Padet, Cing, Jakbar. Makanya sekarang tiap open mic dilarang ngerokok karena udah terlalu ngebul. Nge-vape? Boleh. Ya, sama aja kalau urusan ngebul kan ngebulan vape. Tapi mungkin aromanya enak ya. Iya. Mungkin ya. Nggak pedes di mata. Nggak pedes di mata. Iya. Oh. Jadi memang gue juga ngerasain lebih deg-degan kalau open mic di. Bener kan? Iya. Di komunitas kan? Iya, gue beberapa kali tuh ngerasain di Bogor, di Depok, terus di Bekasi. Beda dengan lu bikin open mic di Comika. Iya. Kayak lebih rileks aja gitu. Kayak kita tahu nih nama manggung udah pasti lucuan gitu. Anjir. Udah pasti lucu tapi belum tentu laku. Tolong teman-teman dibeli tiketnya. Tolong ini mah tolong. Jadi yang nonton open mic itu pengen menyaksikan show kita dalam versi beta percobaan dulu gitu. Ya. Tapi ya itu kayaknya hampir 90% responnya tuh akan sama. Respon orang nonton open mic berbayar sama show kita. 80% pasti mirip. Iya. Dan sekarang lo udah kelar nih. Open mic udah tinggal berangkat aja nih. Ya mining-miningnya tinggal ngerapiin yang kurang-kurangnya aja. Iya. Lo kalau kombut sama siapa sih? Gue nih agak beda nih kombut. Kadang-kadang kalau untuk bikin bagannya ada sepupu gue namanya Andika. Oke. Jadi dia bukan komik, tapi menurut gue kayaknya lebih nyaman kombut sama yang bukan komik. Oke. Jadi
itu bagannya jadi semua. Terus gue ngeliat, biasanya gue baca respon tuh. Responnya kalau dia gini kayaknya bisa nih, ini gue iniin kombut. Kalau kombutnya lebih ke dia dengerin cerita gue, terus kalau ada input baru gue masukin di beberapa. Nah kalau sama dia nanti ke Sari, istri. Nah Sari ini gue kadang-kadang ada perspektif laki-laki menurut perempuan gimana nih gitu. Karena tapi Sari harus beneran nih, terlepas kita suami istri ya gitu kan. Ada objektif lah gitu ya. Objektif aja nih pokoknya. Jadi Sari tuh biasanya masukin beberapa tuh, kalau gue jadi perempuan sih sebaiknya nggak kayak gini gitu. Baru kalau isian ate teman-teman lah. Untuk masalah punchline, setupnya gimana diaturnya supaya itu sama ate. Lebih sering sama ate ya. Ate masih menerima kombutan berarti ya? Apa? Kan dia udah sibuk banget Ate. Ya, dia juga kombutnya ke gua mulu. Jadi ya udah kita gantian aja. Gantian ya. Emang saling kombut aja. Saling kombut aja. Ate sama lo ya. Yo lo kan udah bukan menyerahkan ya, memasrahkan juga bukan. Apa tuh? Hidup lo tuh sekarang dari komedi kan? Iya dari stand up, Cing. Dari stand up. Iya. Hanya dari stand up. Tapi kan lo ada film gitu. Ya. Ada inilah pokoknya entertain lah. Entertain ya. Kayaknya lu muka lu nggak terima gitu sih, entertain aku nih Cing. Entertain. Iya. Entertain lah gitu ya. Seberapa percaya lo? Lo udah berapa tahun resign? Tahun ke berapa ini? 2021. Ya jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Lo bersandar sama pendapatan dari komedi lah. Gimana perkembangannya? Yo. Kalau di gue secara pribadi, alhamdulillah cukup Cing. Cuman kaya belum. Enggak, tapi dibandingin sama yang kemarin. Oh jauh banget. Mendingan sekarang. Oh iyalah, jauh kemana-mana, sangat jauh lah. Mendingan hari ini lah. Tapi kalau dibilang kaya belum. Cukup. Alhamdulillah ada tabungan juga gitu. Tabungan ada. Ada tabungan ya. Jadi bisa lah sebenarnya menyandarkan penghasilan kita sama komedi. Bisa banget. Bisa. Kalau gue sampai saat ini masih percaya ya. Iya. Secara waktu juga lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Lebih banyak main sama keluarga jadinya. Lebih dekat sama anak. Sama Bob udah nggak bikin lagi konten. Udah mulai gede deh Cing. Udah mulai kurang ajar ya beneran jadinya. Iya lagi. Kok kagak dimarahin sih Rio anaknya begini? Karena gue ini Cing ya, gak tau ya ini ya case-nya gue ya. Iya. Gue tuh mungkin kalau di panggung marah-marah apa segala macam. Tapi di rumah, dua orang yang beda banget. Gue kalau sama anak, terutama sama anak, wah udah gue nggak segitunya gitu. Dan gue tuh sekarang kalau gue kondisi gue sama si Bob nih, gue kehilangan Bob yang SD gitu, yang masih kecil gitu. Nanti sekarang SMP kan. Sekarang udah kayak dia punya privacy gitu. Udah malas diajak ngomong. Udah kayak lu tau gak sih kayaknya banyak banget rahasianya nih anak gitu ke gue gitu. Emang. Hah? Emang kayak gitu. Iya, jadi gue tuh kayak gue kayaknya gagal dia lo jadi ayah. Kok dia rahasia sama gue ya? Kayak pintu kamar dikunci mulu. Waduh. Kayak gue udah kemana-mana kan otak gue. Curiga gue pertama sih mungkin coli kali ya. Curiga gue pertama, ya kan. Ya kita juga umur segitu kan ya. Maksudnya udah kayak gitulah. Cuman gue tuh gimana caranya ngebangun komunikasi. Gue cuma pengen tahu lu udah coli belum gitu maksudnya. Ya komunikasi aja sama gue gitu. Lo tanya pernah? Nah, gue tuh pernah kayak jadi tuh kan gue ngobrol sama istri gue karena itu kayaknya gue harus tahu deh anak gue gini-gini. Sama lu cerita nggak? Enggak, katanya juga sama si Sari juga nggak cerita. Cuma sama Sari tuh lebih terbuka sama Sari ketimbang sama gue. Nah, jadi Sari ngusulin itu apa boys time ya? Ngobrol berdua gitu. Ngobrol lah, gue ajak nyetir apa kemana. Terus ada di kafe ngobrol. Dia kelas berapa sekarang? SMP. Kelas 1. Okay. Jadi ada ngobrol di kafe, maksudnya. Gue itu mungkin momen terdeg-degan gue stand up udah lah, nggak usah. Ini deg-degan banget mau ngomong lu sorry lu gitu. Tetap gak keluar ternyata. Habis minum kopi pulang. Gak keucap. Gimana sih Cing? Bob, jawab Bob. Lu nonton pas ini. Ntar gue tag ke Bob dah. Iya.
Maksudnya gue mau nanya, lo ada knowledge itu nggak gitu? Punya pengalaman itu nggak? Gue tuh, ini salah satu... Enggak, lo ditanya nggak sama bokap lo dulu? Enggak. Gue ngerasa gue juga nggak pernah ditanya sama bokap gue. Tapi, kan... Sekarang urgensinya apa? Lo mau tahu dia udah atau belum? Gue cuma mau bilang jangan terlalu sering gitu-gitu lah. Ya gue akan ngasih tahu yang benernya lah gitu. Gue takutnya karena pikiran gue kemana-mana. Gue terlalu overthinking tentang dia usia itu. Satu, profil picture WhatsApp-nya udah perempuan. Temen dia? Bukan. Gak mungkin, temen gak mungkin temen. JKT48? Bukan. Anaknya Melon maksudnya profil picture-nya JKT48. Kalau ngefans anak Melon mah beda. Ada foto cewek di profil picture WhatsApp-nya. Terus pernah di sama Sari. Lo nanya nggak sama dia? Ini siapa? Ya, dia kalau ditanya, sudahlah, apaan sih? Gitu-gitu. Yang anak yang udah kayak mau menghindar dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Iya. Kalau gua terusin, ribut nih pasti nih. Dan dia kan gampang ribut sama gua, si Bob tuh. Jadi kalau gua terusin, hati ribut lah gitu. Tapi gua tahu dari Sari namanya, katanya Sari memang lagi suka-sukaan aja anaknya gitu-gitu. Sama si cewek ini? Sama si cewek ini cewek beneran nih? Cewek sih. Maksudnya cewek temannya dia gitu? Iya, gua nggak tahu teman apa-apa. Gua nggak tahu. Kalau dibilang temen, masa lu pernah sih majang foto temen lu di profil WhatsApp lu? Kan gak pernah kan? Iya, itu udah pasti kayaknya yang dia suka, perempuan yang dia suka. Terus status WhatsApp ke-gap sama si Sari status WhatsApp. Gue tuh orang nggak pernah ngecek status WhatsApp kan. Karena gue ngapain ngecek orang status WhatsApp-nya, ada status WhatsApp-nya. Jadi ada makanya gue tuh kadang-kadang suka gue screenshot biar dia malu, gue taruh lah di feed Instagram gue. Statusnya apaan? Ada gini kayak ini nomor baru aku ya. Terus dia balas, iya sayang, makasih ya sayang, sama-sama sayang. Oke, percakapan gitu. Iya. Ada ikon cowok, ikon cewek. Iya, aduh, bener-bener dah. Bahkan dia tuh nulisnya lumayan oke kan menurut gua. Terakhir dia ulang tahun yang makanya gua post status WhatsApp dia tuh kan gua screenshot kan itu kan. Dia nulis panjang lebar tentang, gua bilang ini anak nulisnya oke juga ya gitu. Nah itu tuh Cing, gua sama dia tuh gimana caranya gua punya pendekatan yang udah selevel itu. Nah kalau terakhir gua ngobrol sama Pican bilang katanya lu harus masuk ke dunia yang dia suka, apa segala macam. Pican Kang bohong. Ya mungkin dia pada saat itu Pican kan punya anak juga maksud iya, gua. orang anaknya ditanya podcast apaan, podcast itu yang suka ngomong kasar kata gitu. Kok begitu? Itu bapak, siapa manggilnya? Abah gitu. Ya udah kagak bener parentingnya. Pican. Iya. Kayak gua sama Pican parenting 11-12 jangan-jangan parenting orang tua tolol. Iya. Kalau mau Nah ini. P nomor WA masih di save gak sih? Ya Bob, sama-sama sayang. Tuh ada. WTF, I still remember TS apa tuh artinya? WTF apa? What the fuck kan? Iya tuh. Tuh what the fuck? I still remember TS apa? TS teman sejawat. Wes, teman sejawat. Remember TS apa ya, TS ya? Nah iya tuh gua. TS apa ya? Ini nih. Tahu deh. Ada lagi yang status dia waktu ulang tahun juga nulisnya gitu. Ada pokoknya untuk kamu. Kamu kan satu orang tuh kan? Iya nggak mungkin dua. Ada untuk kamu. Pokoknya apa statusnya gua. Sama kemarin belum lama dia yang paling ini. Gua juga nggak tahu bahasa anak sekarang. Pagi-pagi minggu pagi minta duit ke ibunya. Pokoknya minta ke duit si Sari lah, ribut lah setengah enam pagi gitu. Minta duit 100.000. Si Sari kan bangun tidur, namanya orang dibangun tidur kan emosinya lagi nggak stabil kan. Sari marah-marah kan, jadi gue kebangun juga. Kenapa sih? Ini anak minta duit 100.000 buat apaan? Jogging date apa Cing? Coba jogging date, masa ada orang lagi pegang tete? Masa jogging date apa? Jogging date berdua maksudnya. Jogging date apa? Date harus pegang tete. Iya maksudnya apa? Jogging date ya kan? Bahasa-bahasanya gue gak ngerti, minta duit untuk sesuatu yang gue gak tahu. Museum date sekarang ada. Emang ada gitu? Ada yang jalan-jalannya ke museum. Jogging date, anjing di kepala gue jogging megang tete jalan, jogging tete gitu di kepala gue. Gila kali begal itu mah. Begal payudara namanya. Jogging date gitu-gitu. Udah yang anjir kayaknya gue harus banyak ngobrol sama dia nih. Terlalu putus obrolan gue sama dia. Tapi emang anak-anak segitu ya memang lagi
pengen punya dunia sendiri. Ya itulah memang udah resiko kita jadi orang tua kali ya. Tapi menurut Cing, harus nggak kita tahu anak kita udah ngapain? Enggak sih kalau gue. Hah? Kalau gue enggak. Tapi gue kasih info-info, misalnya nih lo khawatir dia onani. Ya kalau gue sih ngobrolin dampak buruknya, tanpa harus gue tahu dia udah atau belum gitu. Cuma aneh nggak sih ngebuka percakapan itu tanpa tahu konteksnya? Iya. Kalau saya tebak-tebakan 4 kotak gitu. Ya Bob, ini ada TTS nih 4 kotak, bisa pakai tangan kanan, bisa pakai tangan kiri. Coli. Itu tuh ya, karena arahnya itu gue takut aja dia kayak. Atau lo kasih tebakan gini yang zaman dulu. Gimana? Bob, katanya kalau gue tahu lagi arahnya. Tangannya berbulu ya, ntar dilihat gitu. Woi, betul pakai tangan kanan gitu. Boleh juga tuh. Untuk ngejebak awal-awal ya. Mungkin dijebak tebak-tebakan gitu udah nggak ada zaman dia kan ya. Bisa diulang lagi ya. Oh iya benar juga. Dia nggak tahu pas itu gitu. Dia pasti langsung lihat. Iya gitu. Iya ya. Gue nggak punya anak laki sih, jadi gue terbebas lah dari permasalahan itu. Nah, tapi permasalahan anak cewek kan ada lagi. Iya. Beda-beda lagi lah. Iya. Tapi emang kita pengen anak tuh bisa ngobrol sama kita, apapun itu ya. Iya. Dia mau melakukan sesuatu yang jelek ya. Iya, apapun ya kita sebagai orang tua tuh pengennya anak tuh cerita. Mungkin ya kalau kata gue ya, kita harus membuat anak kita percaya bahwa apapun yang diceritain, kita selalu ada di pihak dia. Ah iya sih. Jadi dia nggak takut gitu. Nggak takut untuk cerita. Iya. Mungkin ya. Mereka takut bercerita karena kalau gue cerita ntar bokap gue marah lagi. Ntar kalau gue cerita ntar ini. Nah mungkin kita harus ngasih rasa kenyamanan itu kali yo. Iya. Supaya dia bisa cerita. Karena apapun cerita lo, yang pertama gue lakukan adalah gue selalu ada di pihak lo. Iya. Kayak gitu mungkin ya. Iya. Dan itu juga yang kayak yang berusaha gue lakuin terus ya ke anak-anak gue gitu maksudnya. Gue tuh kayak, nah ini juga kemarin juga yang dia agak protes. Jadi gue tuh ada siap dalam 1 minggu tuh ada 1 hari yang kita harus tidur berempat. Karena gue tuh dia udah nggak mau gitu. Dia udah nggak mau. Gue tuh kayak kenapa sih dipeluk sama gue tidur gitu maksudnya gitu kan. Gue juga sebelum tidur mandi kok nggak bau kok gitu sudah. Iya. Gue tuh udah mulai kalau yang kasih kecil masih happy banget gue mah. Masih suka tidur sama gue gitu. Walaupun ada kamarnya gitu ya, tapi sering tidur sama gua sesekali. Nah si Bob udah nggak mau, suka protes kadang-kadang. Kayak dia, gua tuh udah SMP, ngapain gua tidur sama bapak gua gitu. SMP tuh masih piyik lagi. Iya, gua pengen bilang gitu kayak SMP ya Allah, SMP lo ngapain sih anjing SMP bangsat banget SMP doang lo. Kenapa masih udah gak mau sih? Iya. Tapi lo coba bayangin waktu lo SMP, lo juga perasa udah gede. Iya kali ya. Iya. Waktu kita SMP juga. Iya bener. Udah nyoba ngerokok. Oh udah ngerokok. Iya bener. Udah sok kayak yang bisa nakutin dunia. Iya. Mau jogging date aja masih minta duit lu. Udah sok tahu diajak tidur kagak mau. Iya. Dia udah jogging date aja masih maksa-maksa pagi-pagi orang suruh ngeluarin duit. Lagi tidur dibangunin 5:30 ya kan. Iya. Bener-bener dah. Ya tapi itulah. Enaknya jadi orang tua selalu ada. Selalu ada sesuatu lah ya. Iya. Jadi selalu berwarna lah. Iya. Paling nggak lo tahu ada jogging date. Gue sih baru dengar juga sih. Baru dengar kan jogging date. Iya. Ngapain lo keringetan? Iya. Mendingan date tempat yang dingin. Iya, ngapain? Maksudnya ngedate ngapain lari gitu maksudnya kan jogging date ngapain lari ngedate gitu. Ya, tapi itu anak-anak sekarang kali ya. Kalau kita nggak ikutin juga ya kita tambah ketinggalan zaman jadinya. Iya. Nah salah satu yang Pican bilang juga lo harus masuk ke dunia anak lo yuk gitu kata Pican ya. Pican nih ngomong bener nih. Kalau menurut gue Pican ini yang bener, salah satu omongannya yang gue anggap. Kalaupun dia ngarang, ini bener. Iya. Kita jangan pernah nganggap enteng permasalahan anak kita. Iya. Karena buat kita mungkin enteng, tapi buat dia itu masalah besar. Iya. Jadi kita jangan sampai ngeremehin cerita anak kita sedang konflik misalnya gitu. Iya.
Jadi kita tuh selalu bikin anak kita tuh serasa sama lah menghadapi konfliknya. Kayak kita kan kayak gitu, alah gitu doang aja pakai ini kan. Ya kan, anak iya, apa sudah gitu sih? ya. Iya. Gitu doang aja pakai ribet banget gitu ya. Ternyata nggak boleh. Pican itu salah satu yang gue ingat. Yang paling bener ya. Iya, gue nggak tahu dia ngarang, gue nggak tahu dia bohong, gue nggak tahu apa, tapi istrinya sahih. Istrinya sahih ya. Iya. Entah dia memperlakukan itu kayaknya sih kagak tuh. Iya. Karena boy kagak dia. Bohong. Iya. Masa kalau dibangunin aja suka pura-pura kesurupan. Kayak gitu. Masa dia cerita kalau tahu nih, dia lagi ada berbuat salah gitu. Terus lagi tidur terus dibangunin sama bininya. Dia suka gitu, suka pas bangun. Ya, apaan lu, Chan? Orang gila. Biar nggak diomelin. Menghindar aja dia pura-pura kesurupan. Jadi kayak orang nyolong terus pura-pura gila ya. Oke, kita balik ke antusias. Ini show lo yang keberapa berarti? Ketiga, Cing, berarti. Yang pertama, Insecurity. Yang kedua, Panggung jawab. Yang ketiga, antusias. Ini berarti hampir sama sama panggung jawab nih ininya. Bedanya di mana? Kalau bedanya di sini ada itu dia, menguak rahasia keluarga itu. Di panggung jawab juga kayaknya lo ngomongin keluarga. Kalau panggung jawab tuh premisnya terlalu beratin menurut gua. Oke. Ya, terlalu capek, nulisnya capek, berat, terus kata stand up juga ada nangisnya kayak udahlah gue. Tapi kalau fun banget ini, materinya fun banget. Antusias materinya sangat fun dan ada menguak rahasia keluarga. Ini gua kasih tahu sama Cing Abdel tapi di bip aja ya. Boleh nggak? Boleh. Yang akan gua kasih tahu. Tapi di bip ya bagian itunya. Di bip tuh biar ini ya. Itu nanti akan lo ceritain. Itu premis gedenya sebenarnya. Itu gua tahu ketika gua 14 hari ke Maluku. Nah itu respon itu selalu yang gue dapat. Respon itu makanya kayaknya gue gue akhirnya memberanikan diri nulis ini kan. Terus gue konsultasi sama orang tua gue, bokap gue, dia bilang boleh tapi hanya sekali aja lo bawa di ini spesial. Jadi di materi ini cuma ada di sini aja. Materi ini akan ada di sini. Di antusias ini, makanya judul antusias itu salah satunya itu antusias gue menceritakan bahwa gue adalah bip dia. Jadi sebenarnya ini adalah bip lah, itu dia kan. Kalau Riko bab, Rio bip. Denger. bukan bab. Gue juga waktu kesana gue ketawa sendiri sebenarnya. Gimana cara terkuaknya itu? Nah itu dia, karena ada kumpul keluarga ketika gue balik ke sana. Ya gue lihat ada beberapa konten lo tuh. Yang konten lo di sana. Di Maluku kan? Ya itu kan gue kan ke 3 pulau tuh. Ke Pulau Seram, itu waktu itu di daerah namanya Dusun Usali. Itu dia kita naik gunung 4 jam. Terus ada di Pulau Buru. Pulau Buru itu kalau nggak salah di Jiku Merasa, terus ke Tanibarke. Nah, tapi ke Tanibarke inilah, karena ke Tanibarke itu pesawatnya harus berhenti di Pulau K kecil, di Langgur. Nah, di Langgur ini tempat lahirnya marga itu. Jadi akhirnya disitulah dikasih tahu akhirnya. Ternyata bandara pertama di sana Bandara Dumatubun, pastor pertama di sana namanya Dumatubun juga. Jadi akhirnya gue trekking gitu, jadi diajak ke bandaranya, terus diajak ke makam pastornya, terus dibawa gua ke rumah tua, ya tempat berkumpul, istilahnya bokap gua tuh SMA tidur di situ, jadi kasih tahu gitulah, sampai malamnya bercerita tentang itu. Dan lo adalah sebenarnya bip. Nah itu dia. Kalau Riko bab. Kalau Rio bip. Asik. Tapi lucu gitu, Cik. Lucu banget. Sangat lucu. Karena gue menangkap momen itu udah bukan gue
gue nangkap momen itu karena di kepala gue ketika penjelasan itu ada di kepala gue cuma premis doang. Iya, Makanya memberanikan diri gue untuk ngomong gitu, untuk kalau ini gue jadiin satu bagian materi gitu. Dan itu akan lo ceritakan nanti di Antusias. Antusias teman-teman. Iya. Cerita Sari tetap ada. Wah iya lagi. Bob juga lagi. Iya, Sari lagi pik-piknya nih kalau Sari. Oke. Anak lo yang paling kecil namanya? DC. DC masih ada ceritanya? Ada tipis, terlalu sayang kayaknya ya. Gimana sih nyeritain ya? Iya. Rasanya sih gede, cuman perasaan nyeritainnya yang belum segitu gedenya. Karena kayak kalau sama si Bob, anak laki memang harus dikata-katain lah ya. Anak perempuan kayak gimana gitu. Padahal anak ini, si DC nih, mulutnya lebih-lebih dari si Bob. Secara ngomong gitu, lebih kasar. Kayak yang pemicu berantem mulu di rumah itu ya si DC nih. Iya. Karena kayak dia ke si Bob, sekolah lu, ntar lu bego lu, gitu-gitu kalau ngomong. Sekolah lu, jangan malas lu, ntar lu bego gedenya, gitu-gitu kalau ngomong mulutnya. Kayak gitu-gitu, padahal dia sendiri belum bisa baca. Lu jangan bikin malu lo keturunan Bip. Bapak lo tuh Bip. Kalau Riko Bab. Iya. Ini udah dijual lewat tip-tip. Tip-tip, Cing. Lewat tip-tip. Silakan yang mau beli, Antusias sudah bisa dibeli di tip-tip. Sekarang lagi ada di periode pre-sale. Silakan. Ini tergantung berapanya, nanti venue-nya akan disesuaikan dengan tiket yang terjual. Iya. Ya, tapi insya Allah target 500. Amin. Targetnya 500. Amin. Biar bisa di RRI lantai 4. Asik. Kalau memang membludak akan ada 2 show. Show pagi di Mandiri. Musim Mandiri. Iya, Museum Mandiri. Asik. Show malam di RRI. Asik. Baru terjadi. Iya. Asal kan bisa 2 show ya. Iya. Ya kan kalau yang beli 1.000 kan ya tahu promo dari sini. Benar, ya kan. benar. Beli 1.000. Jadi bantu Rio untuk mewujudkan satu pemecahan rekor dalam dunia stand up comedy. Boleh. Bikin 2 show di 2 venue. Iya, kalau 1.000 nih, gue pecah jadi 2. Nggak apa-apa, gue siangnya di Mandiri, malamnya di RRI, nggak apa-apa. Ya, oke itu. Iya, oke itu berima juga, siang di Mandiri, malam di RRI. Rio Bip, Rio Bip, Riko Bab. Oke Rio, terima kasih ya. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tiketnya banyak yang beli. Amin. Di Tokyo-nya lancar, bisa bulan madu sama Sari. Amin. Balik bawa premis yang bagus untuk di Jakarta 26 April 2026. Amin. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.